rokok itu memberikan efek sistemik. Artinya dia bisa memberikan efek pada seluruh organ. Yang paling utama paru. Nah, kita tahu bahwa asap rokok itu langsung masuk ke dalam saluran nafas. Setelah dari saluran nafas, dia akan masuk ke dalam pembuluh darah, dia akan mengikuti aliran darah sehingga dia bisa memberikan efek pada organ yang lain. Jadi kalau dikatakan kasus terparah untuk di bidang paru, terutama yang disebabkan oleh rokok, itu kita sebetulnya tidak bisa mengatakan secara pasti. Jadi semua yang ada adalah data dari penelitian. Jadi kasus yang terberat memang saat ini adalah kanker paru, karena kanker paru ini adalah penyakit yang pengobatannya tidak mudah, membutuhkan biaya yang besar dan tidak memberikan hasil yang tidak seperti yang kita harapkan ya. Pasti tidak sama rokok elektrik dengan rokok biasa. Jadi rokok biasa itu efek untuk ke pasif smoker cukup besar. Jadi hasil pembakaran ujung rokok itu ternyata setelah kita teliti, dia mengandung bahan kimia toksik yang 50 kali lebih tinggi daripada asap yang dihisap oleh perokoknya sendiri. Ya, jadi istilahnya itu adalah side stream smoke untuk yang asap hasil pembakaran ujung rokok ini. Yang dihisap oleh perokok adalah mainstream smoke. Dan itu ternyata kandungan bahan kimia side stream smoke itu 50 kali lebih tinggi daripada mainstream smoke. Jadi efeknya ke lingkungan sangat-sangat berat. Rokok elektrik itu ceritanya dia tidak mengeluarkan side stream smoke, tetapi dia tetap mengandung nikotin. Justru dengan rokok elektrik ini kita juga kesulitan, mereka tidak pernah menuliskan secara pasti kandungan nikotinnya itu berapa. Kita tahu nikotin juga bisa menimbulkan efek addictive, ketergantungan. Dia juga akan memasukkan bahan yang lain di dalam selongsong rokok elektrik ini. Jadi kalau saya katakan tetap sama saja bahaya. Bahkan kita sempat membaca, kalau Anda buka di internet, Anda lacak mengenai rokok elektrik, belum ada satupun organisasi yang menyetujui rokok elektrik. Baik itu WHO, FDA, tidak ada yang menyetujui rokok elektrik. Merokok di bawah umur itu yang pasti jelas tidak baik. Untuk yang sudah umur aja juga tidak baik. Ya. Kenapa tidak baiknya? Kita katakan di bawah umur, berarti mereka ini masih dalam masa tumbuh kembang. Berarti organ parunya juga sedang mengalami masa perkembangan pertumbuhan. Nah, begitu mereka kena asap rokok ini tadi, masuk ke saluran nafas, itu akan terjadi peradangan inflamasi. Adanya inflamasi ini akan mengganggu tumbuh kembangnya si organ paru. Jadi dan dari penelitian kita dapatkan mereka anak kecil ini yang merokok, yang punya kebiasaan merokok, anak yang di bawah umur ya, orang yang di bawah umur itu ini sering mengalami sesak napas, bahkan bisa timbul asma. Jadi tetap efeknya sangat-sangat merugikan. Sangat mengkhawatirkan. Peringkat ketiga itu kalau 5 tahun ke depan kita data lagi, dia bisa turun menjadi peringkat kelima, bisa juga naik menjadi peringkat pertama. Sangat mengkhawatirkan. Dan yang pasti yang kita tahu, dengan semakin tinggi jumlah perokok, maka efek dari side stream smoke itu makin besar ke orang yang pasif smoker ini tadi. Jadi World No Tobacco Day ini suatu ajakan yang sangat-sangat baik ya.
Jadi pada satu hari saja kita bisa tidak merokok, itu akan sudah bisa menyelamatkan banyak orang. Jadi marilah kita coba usahakan World No Tobacco Day itu tidak hanya sehari dalam setahun, tetapi kalau bisa setiap seminggu ada satu hari aja yang semua para perokok aktif ini mau menghentikan kebiasaan merokoknya untuk satu hari itu aja. Itu kita akan cukup banyak menyelamatkan orang lain. Hai, nama aku Fitro. Pesan-pesan BNPB agar masyarakat dunia, terutama masyarakat Indonesia, untuk lebih peduli tentang bahaya rokok. Dadah, terima kasih. Hai, aku Rika. Di sini aku mau ngingetin kepada kalian, wahai para perokok aktif, bahwasanya bukan cuma kalian yang mendapatkan efek buruk dari apa yang kalian lakukan tersebut, tapi kami, orang di sekitar kalian, juga mendapat efek yang lebih buruk dari kalian. Jadi, aku ngingetin kepada kalian untuk berhentilah merokok, sayangilah keluarga Anda, hargailah orang di sekitar Anda, dan terutama hargailah diri Anda sendiri. Terima kasih. Hai, nama saya Thomas Indrawan. Pesan saya setelah diadakannya acara WNTD ini, saya harapkan bagi perokok aktif di dunia, khususnya di Indonesia, agar mau berhenti merokok atau minimal mengurangi merokok. Jadi ingatlah, jika kalian merokok, itu dapat membahayakan diri sendiri, orang lain maupun lingkungan. Jadi satu pesan saya, bagi yang sudah merokok, kurangi merokok, dan bagi yang belum merokok, hindari merokok. Sekian, terima kasih. Hai, nama aku Elka. Dalam rangka WNTD ini, aku ingin menyampaikan pesan kepada generasi muda Indonesia. Menurut kalian, nggak merokok itu nggak akan sekeren mereka-mereka yang merokok. Kalian salah. Harusnya tanpa merokok itu kalian bakalan menjadi keren. Katanya, kalian generasi muda yang intelektual dan berpendidikan. Harusnya kalian bisa membaca di bungkus rokok kalau rokok itu membunuhmu. Jadi, berhentilah mulai sekarang sebelum kalian terbunuh oleh rokok kalian sendiri. Terima kasih untuk tidak merokok hari ini. Thank you for not smoking. 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 Cinta.